yang baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Pagi ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kami. Roh Kudus tuntun kami Tuhan. Sehingga firman boleh memberkati kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh berbicara di tengah-tengah ibadah kami. Berkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau pagi ini Tuhan boleh membangunkan kita dalam ibadah pagi kita. Sebagaimana tema bulanan kita pada hari ini yang disampaikan dalam tiap bulan, di mana kehadiran Allah di tengah kita sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca begitu banyak ayat-ayat Alkitab tentang bagaimana posisi Allah yang menjadi kemenangan dalam kehidupan kita. Yang walaupun dasarnya dari Zefanya 3 ayat 17, kami ambil dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, Keluaran 14 ayat 13 sampai 14, demikian firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Sedemikian pembacaan firman Tuhan. Kita bicara tadi tentang tokoh atau pahlawan. Allah adalah sosok yang kuat yang digambarkan oleh Alkitab, terutama di dalam kitab Zefanya. Dia adalah yang penuh kuasa, yang selalu hadir di tengah-tengah umat untuk memberi kemenangan dan sukacita. Dia bukan cuma sekedar penolong, tapi juga seorang pahlawan yang siap berperang demi umatnya, siap membela orang-orang pilihannya. Banyak ayat-ayat Alkitab yang tentu kita tahu bagaimana Allah itu hadir di tengah-tengah kehidupan orang percaya. Dalam KBBI, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya, yang membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani, yang memiliki sifat yang perkasa, yang rela berkorban. Artinya yang menolong orang dari kesulitan dan membebaskan manusia dari permasalahan yang bisa membawa kepada masa depan yang lebih baik. Bapak Ibu Saudara, ungkapan Tuhan Allah sebagai pemberi kemenangan tadi, dan itu yang menjadi teladan bagi kita sebagai orang percaya. Ungkapan ini sering dikaitkan dengan tokoh Alkitab tadi seperti apa yang disampaikan oleh Zefanya, yang mungkin yang lebih nyata di Zefanya 3 ayat 17. Yang berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan, yang ia bergirang karena engkau dengan sukacita, ia membaharui engkau dengan kasihnya, ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Artinya ada satu pengakuan daripada Zefanya bahwa Tuhan itu adalah pahlawan yang selalu hadir. Dia bukan hanya Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, tapi dia Allah yang selalu hadir, omnipresent. Dia hadir setiap waktu dalam kehidupan orang percaya. Tuhan sebagai pahlawan, ungkapan ini menegaskan bahwa Tuhan bukan hanya sosok yang maha tinggi atau yang maha kuasa, tapi dia yang selalu berjuang ada di tengah-tengah umatnya untuk memberi kemenangan
dan kekuatan-kekuatan baru. Tuhan digambarkan sebagai sumber kekuatan. Dalam konteks ini tidak hanya terbatas pada peperangan fisik, tetapi juga mencakup kemenangan atas dosa, penderitaan, dan masalah pergumulan yang kita hadapi. Artinya kita selalu dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Ayat ini mengingatkan kita sebagai umat Tuhan akan hal kekuatan dan kasih Tuhan yang selalu mendorong kita untuk tetap beriman, berharap padanya dalam menghadapi situasi apapun di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah sekilas tadi bagaimana bicara tentang Alkitab yang ditulis oleh ada dalam kitab Jepanya. Nah, pada saat ini kita akan angkat dari Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Dikatakan tadi, Musa berkata supaya bangsa itu tidak takut, sebab Tuhan yang berperang. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Dalam hal ini kita akan lihat bagaimana Tuhan yang hadir di tengah-tengah umat, yang membawa mereka sukacita, yang membawa mereka kemenangan, bahwa mereka akan diam. Tapi Tuhan sendiri yang bertindak. Ayat ini dilatar belakangi bagaimana bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir dan akan melanjutkan perjalanan mereka ke tanah leluhur, ke tanah yang dijanjikan oleh Allah. Tapi Firaun dengan tidak setuju dan akhirnya mengirimkan pasukan untuk mengejar kembali bangsa Israel. Tapi saat bangsa Israel putus asa, dan bahkan mereka saat belum menyeberang sungai Teberau, tentu mereka putus asa saat itu. Bagaimana, dan ada rasa ketakutan yang lebih karena musuh sudah di belakang. Tapi Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan datang menemui Musa dan mengatakan untuk menenangkan bangsa itu. Tuhan berkata seperti yang pada ayat kita pada pagi hari ini, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Secara pikiran manusia, berdiam diri saat musuh akan menyerang kita sebenarnya bukan tindakan yang tepat. Tapi Tuhan membuat satu perubahan atau satu pemahaman bahwa pemikiran manusia tidak sama dengan pemikiran Allah. Tapi mengapa Tuhan menyuruh mereka agar bangsa Israel berdiam diri? Yang seharusnya orang, kalau sudah musuh mendekat secara duniawi, tentunya akan mengambil strategi, cara yang tepat atau tindakan yang secepat mungkin. Tapi dalam hal ini kita lihat di Keluaran 14 ayat 14 ini, bahwa Tuhan yang akan berperang. Tuhan menyatakan kepada Musa supaya bangsa itu diam dan akan melihat kuasa Tuhan akan nyata di depan mereka, asal mereka percaya kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Tidak takut kepada bangsa itu, tapi mereka akan berserah diri, pasrah kepada penyertaan dan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, disinilah kita lihat bagaimana sosok Allah sebagai pemenang, bagaimana sosok Allah sebagai tokoh yang diidolakan. Secara pikiran tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan tidak sama dengan bagaimana strategi dunia. Apa maksudnya? Sehingga Allah menyuruh bangsa itu untuk diam. Tentu ada rencana Allah, tentu ada maksud Tuhan agar bangsa Israel dengan berserah diri secara total, dengan sepenuhnya akan kuasa penyertaan Tuhan untuk bekerja dan melawan bangsa Mesir yang mungkin secara logika tadi tidak mungkin lagi akan selamat. Ketakutan menghantui mereka. Tapi Tuhan datang di saat gelora ketakutan itu menggema di kehidupan bangsa itu. Tuhan datang menenangkan mereka. Tuhan hadir lewat Musa supaya bangsa itu tidak takut.
Supaya bangsa itu menyadari bahwa Allah yang perkasa yang mereka sembah itu bukan Allah yang jauh, tapi Allah yang hadir di tengah-tengah mereka, yang memberikan mereka keluputan, yang memberikan mereka kemenangan, yang menyertai mereka, yang mengerti apa yang mereka rasakan. Tuhan mau bangsa itu diam agar tangan Tuhan turun berperang dengan kuasa Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Kita pasti pernah mengalami seperti apa yang dialami oleh bangsa ini. Di dalam menghadapi semua masalah yang kita hadapi, kita merasa seperti jalan buntu. Karena begitu banyak masalah yang silih berganti dalam hidup kita, sepertinya rasanya tidak ada jalan. Sepertinya semua kesempatan tertutup. Semua masalah ini datang silih berganti menerpa kehidupan kita. Mungkin berbagai usaha dan cara sudah kita lakukan, namun gagal dan terus gagal. Bapak, Ibu, Saudara, dalam situasi sulit ini, membuat kita seperti habis akal untuk berpikir dan merasa tidak ada harapan lagi. Sehingga kita seperti menyerah dan tidak berdaya. Tapi bagaimana jika di dalam situasi yang tadi semua jalan tertutup, kita pasrah. Karena kita sudah merasa kemampuan kita sudah tidak mampu, keterbatasan kita sudah ada. Tapi kita punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang selalu hadir, Allah yang selalu dekat. Dikatakan dia sejauh doa. Lalu apa yang kita lakukan dalam usaha yang sedang kita sadari bahwa kita dalam keadaan lemah, bahwa kita sesungguhnya tidak berdaya. Di saat itulah Tuhan berbicara kepada kita untuk kita diam. Lalu dalam segala kelemahan kita datang pada Tuhan untuk selalu berserah, untuk selalu tunduk akan otoritas Tuhan, untuk menyadari keterbatasan kita bahwa tanpa Dia kita tidak berdaya, bahwa sesungguhnya kita butuh Tuhan. Kita tahu kemampuan kita. Di sanalah Tuhan meminta kita untuk diam. Dalam arti diam bukan kita berarti lari dari kenyataan atau kita seperti putus asa. Tapi di dalam saat diam itulah kita akan melihat tangan Tuhan akan bekerja. Di sanalah kita memberikan kuasa, menyerahkan semuanya kepada Tuhan supaya kuasa Tuhan nyata. Bahwa sesungguhnya saya tidak ada apa-apanya. Bahwa sesungguhnya saya tidak mampu. Tapi bersama Tuhan, saya mampu melakukan perkara yang luar biasa, yang di luar kemampuan otak manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan meminta kita, lewat Keluaran 14 ayat 14 tadi, untuk kita diam dan mempercayakan secara total, menyerahkan secara total kepada Tuhan, supaya Tuhan bekerja, berperang untuk kita, berperang untuk bangsa Israel bagaimana mereka bisa selamat, berperang untuk masalah yang kita hadapi, untuk semua pergumulan kita tadi. Tuhan yang bertindak, Tuhan yang akan ambil alih, Tuhan yang pegang kendali. Karena memang kita tidak mampu, tapi kita punya Allah yang dahsyat, yang selalu ada setiap saat buat kita. Ketika kita diam dan berserah, kita akan melihat bagaimana ada tangan Tuhan yang bekerja, berperang untuk membela kita, memberi kita kebaikan, kemenangan, keselamatan. Dalam diam tadi, Tuhan akan bertindak. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Keluaran 14 ayat 4 ini kuncinya pertolongan Tuhan selalu tepat waktu. Kita lihat bagaimana tangan Tuhan menuntun bangsa Israel
Di saat siang hari Tuhan menyertai mereka. Kehadiran Tuhan lewat tiang awan. Dan pada malam hari dengan tiang api. Itu menandakan bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan mereka. Tapi bagaimana di dalam berdiam diri ini. Kita bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Tapi dalam berdiam diri itulah kita mencari hadirat Tuhan. Sama seperti kita di Kingdom Family Indonesia yang selalu ada dalam ibadah pagi. Kita selalu rindu mencari hadirat Tuhan karena kita sadar kita butuh Tuhan. Karena kita tahu tanpa Tuhan kita tidak berdaya. Melalui Keluaran 14 ayat 13 sampai 14 ini. Allah tidak membiarkan bangsa Israel. Begitu juga dengan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita sendiri. Dia Allah yang hadir dalam situasi apapun. Karena kita adalah biji matanya. Mata Tuhan selalu tertuju kepada orang-orang benar. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tidak Allah yang tinggal diam. Tapi dia Allah yang selalu hadir. Dia Allah yang berperang. Dia Allah yang bertindak. Dia Allah yang mau menyatakan kuasanya. Dia Allah yang perkasa. Yang tadinya menurut pemikiran manusia. Bagaimana kuasa Tuhan. Bangsa Israel bisa luput. Karena di depan sudah lautan teberau. Sementara di belakang musuh sudah menghadang. Tapi tangan Tuhan. Kuasa Tuhan dinyatakan. Allah yang perkasa yang kita sembah itu mampu membelah lautan. Dan dari tanah kering bangsa itu boleh berjalan. Artinya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat bagi setiap orang yang berseru kepadanya. Tuhan mengasihi umatnya. Tuhan mengasihi kita orang-orang pilihannya. Bila bangsa Israel Tuhan luputkan dalam semua kemelut yang terjadi, begitu juga kita. Jika kita datang selalu mencari hadirat Tuhan, kekuatan-kekuatan baru, pertolongan-pertolongan baru yang dahsyat, yang mungkin menurut pikiran kita tidak mungkin lagi ada jalan. Tapi di saat dunia menutup beribu pintu, Tuhan berkuasa membuka lebih dari itu buat kita. Bapak Ibu Saudara, di saat berdiam tadi, Allah yang berperang, Allah yang ambil alih. Berdiam diri bukan diam. Tapi tadi kita mencari hadirat Tuhan. Mengandalkan Tuhan dengan total. Diam, penyerahan diri penuh dengan Allah. Mengandalkan Tuhan dalam segala perkara apapun. Membiarkan tangan Tuhan bertindak menggantikan kita. Karena memang kita tidak berdaya. Tapi kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang perkasa. Allah yang maha hadir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, Yesaya 30 ayat 15 sampai 16 berkata, sebab mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak ada apa-apanya. Bahkan di Yeremia 17 ayat 5 dikatakan, mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatan manusia adalah sia-sia dan itu adalah perbuatan terkutuk. Lewat ayat firman Tuhan ini kita diingatkan oleh firman Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam semua tindakan kita, di dalam semua perbuatan kita, bergantung pada Tuhan sepenuhnya dalam segala keadaan. Terkadang orang banyak lebih dekat kepada Tuhan di saat dia bergumul, di saat dia dalam masalah, di saat dia dalam situasi yang tidak nyaman, di dalam situasi yang dia terhimpit. Umumnya disitulah orang datang berserah kepada Tuhan. Tapi di saat mendapat kelegaan dalam sukacita, sering kita lalai. Bahkan lebih dominan ke situasi yang sukacita tadi.
Tapi lewat firman Tuhan yang selalu mengingatkan kita dalam situasi apapun, karena suka dan duka, senang dan susah, Tuhan izinkan itu bagai dua sisi yang ada dalam hidup orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita bergantung kepada Tuhan, supaya kita melihat bagaimana Allah berperang, supaya kita melihat bagaimana Allah yang ambil alih semua persoalan kita. Bergantunglah pada Dia sebagai sumber hidup kita. Bergantunglah pada Tuhan sepenuhnya dalam situasi keadaan apapun, supaya tangan Tuhan, kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan turun untuk ambil alih masalah kita. Berserah penuhlah pada Tuhan sebagai tanda bahwa kita tidak berdaya, bahwa kita tidak berkuasa, bahwa kita terbatas, bahwa hanya Dia yang sempurna. Kita penuh dengan kelemahan, kita penuh dengan ketidakmampuan, tapi kita bangga punya Allah yang tidak terbatas, Allah yang dahsyat, yang selalu hadir dalam setiap persoalan kita. Ketika kita mengangkat tangan, itulah kesempatan buat Tuhan. Ketika kita datang minta tolong kepada Tuhan, di sanalah Tuhan turun tangan untuk menolong kita, untuk menyatakan kuasanya di dalam kehidupan kita, untuk mengambil alih masalah yang kita hadapi. Karena Dia adalah Bapa yang baik buat kita. Karena Dia adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Yang walaupun terkadang kita yang sering meninggalkan Tuhan, tapi karena Dia adalah Allah yang setia, Dia selalu ada, menunggu dan menunggu kita untuk kembali kepadanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur lewat Kingdom Family Indonesia, kita diberkati dengan tema-tema baru tiap bulannya. Kita diberi pemahaman, pembaharuan lagi tuh oleh Kingdom Family Indonesia. Untuk itu, marilah kita terus andalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5b. Kalau kita sesungguhnya sadar akan keterbatasan kita, tapi kita bangga punya Allah yang dahsyat, datanglah kepadanya. Tetaplah mencari hadirat Tuhan. Tetaplah kita berdiam diri, menunggu, menyerahkan segala-galanya kepada Tuhan, meletakkan segala pergumulan kita. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita, baik di tengah-tengah bangsa kita saat ini, yang selalu kita doakan, baik di tengah keluarga kita, baik di tengah pelayanan kita. Banyak hal yang menjadi pergumulan kita. Terlebih seperti kita anak-anak Tuhan, di tengah-tengah orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Kita diingatkan lewat Keluaran 14 ayat 14 ini, agar kita tenang, agar kita tidak panik di saat persoalan, masalah datang kepada kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan adalah pahlawan pembela kita. Kalau Dia yang menjadi pembela kita, biarlah kita datang menyembah kepada Dia. Di dalam ketenangan itulah kita merasakan akan datang bisa bersembah sujud kepada Tuhan. Di dalam ketidakpanikan itulah kita akan bisa sadar bahwa kita tidak berdaya. Sebab kepanikan akan membuat kita tidak lagi berpikir jernih di dalam situasi apapun. Tapi di saat kita bisa menenangkan hati, di sanalah kita akan datang mencari hadirat Tuhan. Berserah total kepada Tuhan. Karena memang kita tidak punya daya. Kita diingatkan oleh firman Tuhan lewat Keluaran ini. Apa yang mau dinyatakan oleh Tuhan? Bahwa jangan takut.
Bagaimana tadi dikatakan oleh Musa, dikatakan oleh Tuhan kepada Musa bahwa bangsa yang kamu lihat sekarang ini tidak ada lagi. Tetaplah percaya akan kuasa Tuhan. Jangan takut. Kalau kita sering berkata atau di Alkitab dikatakan bahwa ada 365 kata jangan takut di dalam Alkitab, yang berarti satu dalam tiap hari ada berlaku dalam hidup kita. Jangan takut. Ada Tuhan, ada Immanuel yang selalu beserta dengan kita. Ada Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Hanya yang Tuhan minta, kita tetap belajar untuk taat. Untuk taat sama perintah Tuhan. Tetapi masalah yang menakutkan tetap ada. Banyak masalah yang selalu menghantui kita. Tapi kita diingatkan untuk taat. Dan menyadari bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Yang selalu menyertai kita, Allah yang Immanuel. Yang tidak pernah meninggalkan kita. Setiap badai, masalah, gelombang yang terjadi dalam hidup kita, itu pasti ada mengikuti kehidupan kita. Karena tidak ada dalam satu ayat dalam Alkitab bahwa orang-orang yang selalu setia kepada Tuhan akan luput dari persoalan. Tapi lewat persoalan bisa kita ditempa oleh Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan. Tapi tuntunan Tuhan adalah bagian dari rencananya yang tidak pernah, jika Tuhan izinkan itu semua terjadi, masalah badai itu dalam hidup kita, percayalah Bapak Ibu, kita tidak jalan sendiri, tapi Dia Allah yang hadir. Tadi yang pertama, kita jangan takut. Yang kedua, berdiam dirilah. Carilah hadirat Tuhan. Carilah persekutuan dengan Tuhan. Karena di saat diam dirilah kita tadi, kita akan tahu apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang mau Tuhan nyatakan, bahwa Tuhan akan berperang, Tuhan akan ambil alih masalah kita. Dan kita akan melihat di saat kita berserah taat kepada Tuhan, di saat kita berdiam diri dan menyerahkan total segala persoalan kita akan melihat keselamatan dari Tuhan. Sebab Dia yang berperang untuk kita. Tuhan buat jalan tadi melalui laut yang tidak mungkin. Tuhan berkuasa membuka jalan dalam setiap masalah kita. Terkadang kita menemukan diri kita ini pada posisi sulit, tapi selalu ada jalan keluar. Karena Dia adalah sumber segala masalah. Dia adalah solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan percayalah, tidak akan pernah terjadi apapun dalam hidup kita tanpa Tuhan campur tangan. Karena Dia Allah kita. Dia adalah pemilik kita. Karena untuk Dialah kita ada. Oleh sebab itu, kita adalah biji mata Tuhan. Tuhan mengizinkan kita untuk ada di dalam masalah itu, supaya kita boleh dibentuk untuk merasakan bahwa hidup kita bergantung kepada Allah yang dahsyat. Dia ingin kita percaya sepenuhnya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara, pahlawan itu banyak yang menjadi idola dari setiap orang. Mungkin anak-anak punya pahlawan, tokoh-tokoh hebat. Mungkin dunia punya tokoh-tokoh, bahkan juga yang orang-orang penting yang bisa mendapat satu penghargaan sebagai tokoh atau perdamaian dunia. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, pahlawan abadi kita adalah Yesus Kristus yang menjadi pembawa, pemberi kemenangan. Kemenangan apa yang dibawa kepada kita? Kita yang tadinya di dalam masalah, di dalam belenggu dosa, serasa tidak ada lagi pintu bagi kita. Jika Yesus tidak hadir di tengah dunia ini, kematian selamanya menjadi milik kita. Tapi karena kasih-Nya, Yesus turun ke bumi. Allah memberikan anaknya yang sangat dikasihinya. Jika Allah
mau memberikan anaknya yang sangat dikasihinya, yaitu Yesus Kristus. Berarti kita, saudara dan saya, adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Kita bangga punya Allah. Tuhanlah yang abadi. Dialah pahlawan yang abadi, yang nyata dan selalu hadir bagi orang-orang yang berseru kepadanya. Dialah yang menjadi panutan, yang selalu hadir, omnipresent. Dialah yang menjadi teladan yang terbaik, tokoh yang hadir setiap saat. Dia mengalahkan semua pahlawan yang diidolakan oleh setiap manusia. Dialah idola kita yang sesungguhnya. Dia selalu menang. Dia selalu setia akan janjinya. Dia tidak berdusta. Dia yang terbaik. Dialah idola sejati kita. Yosua 1 ayat 9 berkata, kuatkanlah hatimu. Tuhan menyertai kamu kemana saja. Berarti dia abadi. Dia ada walau tidak bisa kita lihat. Tapi kita merasakan kehadirannya. Lewat iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah pahlawan perang. Tuhan akan berperang melawan segala apapun yang mau mengganggu kehidupan kita. Masalah boleh berjalan, boleh ada, tapi percayalah, tidak pernah masalah itu lebih besar daripada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ada. Tangan Tuhan selalu terulur untuk menolong kita, untuk mengangkat kita. Bahkan kita dikatakan lebih dari pemenang, akan mampu melewatinya. Bukan karena kita hebat, tapi karena Allah kita itu Allah yang hebat, yang membuat kita menjadi hebat dan mampu dalam melakukan apapun. Karena kita ada dalam rancangan tangan Tuhan. Dari semula seperti lagu pujian kita. Memang dia sudah merancang kita. Dia yang sudah melepaskan kita dari belenggu. Dari kematian selamanya. Dialah pahlawan kemenangan kita. Bukan cuma kemenangan dalam penyertaan di tengah-tengah dunia. Tapi pahlawan yang telah memberikan hidup kekal. Yang menjadi tujuan akhir daripada orang-orang percaya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan adalah pahlawan perang. Artinya dia tidak tidur. Dia tidak tinggal diam. Atau dia ada di tempat yang jauh. Tapi dia ada. Dia sejauh dua. Seberapa besar kita mengundang dia dalam setiap masalah kita. Seberapa besar kita undang dia untuk masuk dalam masalah. Bahkan mengambil alih masalah kita. Tetaplah kita setia di dalam Tuhan. Pedang roh kita adalah firman Allah. Itulah yang menjadi kekuatan kita untuk mematikan segala kehendak dunia. Di dalam semua pergumulan kita. Karena dialah pahlawan pemberi kemenangan itu. Marilah Bapak Ibu kita ingat bahwa Tuhan adalah pahlawan kemenangan kita. Dia selalu ada memegang tangan kita. Menjaga kita. Mengawasi kita. Mendukung kita. Menopang kita. Membantu kita. Menyertai kita. Dialah panutan kita. Dan pautan yang benar. Seperti di Yesaya 41 ayat 10 itu. Jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Jadi pahlawan idola kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang selalu menyertai kita dalam semua pergumulan di dunia. Dan juga menjadi pahlawan kemenangan iman kita. Yang menyediakan surga. Dialah idola bagi setiap orang percaya. Allah yang selalu hadir. Omnipresent. Immanuel. Yang menyertai kita. Oleh sebab itu tetaplah kita tidak takut. Tetaplah kita kuat di dalam dia. Karena kita bangga. Punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Allah yang selalu hadir. Pahlawan bagi hidup kita. Pemberi kemenangan kita dalam pergumulan kita di dunia. Dan dia juga Tuhan. Pahlawan. Pemberi hidup kekal. Bagi setiap orang yang percaya kepadanya.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita, menyertai kita dalam semua ombak kehidupan yang kita lalui di tengah-tengah dunia ini. Di dalam naik turunnya kehidupan kita, percayalah Bapak Ibu, Dia juga ada ikut dalam semua persoalan kita. Bahkan masuk, dan bahkan Dia yang mengambil alih. Sehingga kita boleh menjadi pemenang. Pemenang di tengah pergumulan di dunia, dan menjadi pewaris surga hidup kekal yang menjadi dambaan setiap orang. Tuhan Yesus menguatkan kita, memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami tinggikan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan, Tuhan. Kami bersyukur untuk semua tema-tema yang ada. Jika di dalam bulan Agustus ini, Tuhan, kami diangkat tentang Tuhan adalah pahlawan kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa. Lewat firman Tuhan mengingatkan kami, Tuhan, untuk kami tidak takut menjalani hidup kami, karena ada Allah yang dahsyat yang selalu hadir buat kami. Untuk kami berdiam diri, untuk kami mencari hadirat Tuhan, menyerahkan hidup kami, masalah kami, pergumulan kami secara total kepada Tuhan. Dan Tuhan akan ambil alih masalah kami, sehingga kami menjadi pemenang. Kami akan menerima keselamatan, melihat karya Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Karena kami tidak sendiri. Ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang perkasa, ada Immanuel, Allah yang selalu hadir dalam semua gelombang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan, sehingga kami tidak loyo dalam hidup kami, tapi kami penuh dengan semangat. Roh kami terus menyala-nyala untuk Tuhan, karena Tuhan ada dan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Bapa. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silakan Ibu.